Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pada hari ini, ada sesuatu yang tidak biasa di udara di SMA nomor 59. Angin bertiup di halaman sekolah kecuali di mana tidak ada awan badai. Senior Hebu Feng, yang hanya mendapat nilai 8.823 setelah 3 tahun sekolah, benar-benar datang ke kelas. Melihat ini, para siswa terdiam dan para guru meneteskan air mata. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada berandalan ini dalam 24 jam terakhir. Tang Jingze merasa bahwa ini benar-benar terlalu tidak biasa dan mencurigakan, ini jauh lebih mengejutkan daripada Direktur Si Huai Chun yang jatuh cinta. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi pada Hebu Feng, tetapi berdasarkan tindakannya, Tang Jingze secara kasar dapat menebak bahwa dia telah benar-benar gagal dalam konfrontasinya dengan bocah lelaki cantik dengan kru yang dipotong dari sekolah menengah nomor 60. Kalau tidak, mengingat sikapnya terhadap belajar, tidak mungkin dia menyerah dan merendahkan diri untuk mulai pergi ke kelas. Melalui insiden dengan Hebu Feng ini, Tang Jingze sekarang akhirnya melihat inti masalahnya. SMA nomor 59 ditakdirkan untuk ditindas oleh sekelompok orang dari SMA nomor 60 ini, mereka benar-benar sekelompok beracun. Sejak mereka tiba di sekolah menengah nomor 59, tidak hanya fasilitas sekolah yang hancur. Bahkan Direktur Si Huai Chun dan anak nakal nomor 1 Hebu Feng telah satu persatu jatuh ke tangan mereka. Kedua orang ini, yang berada di tangan Tang Jingze hati adalah sosok seperti dewa yang seperti Highland Guard Tower dan Incisor Guard Tower 1, sudah tidak ada lagi setelah kedatangan tim SMA nomor 60. Dia telah sepenuhnya menerima kenyataan bahwa ini adalah sekelompok orang yang dia tidak mampu untuk memprovokasi. Dia hanya seorang presiden serikat mahasiswa, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyinggung orang-orang ini. Besok adalah hari terakhir pertemuan pertukaran pelajar antara SMA nomor 59 dan SMA nomor 60 dan tirai pertemuan pertukaran pedang roh yang sangat penting itu akhirnya akan dibuka. Mengingat fakta bahwa pertemuan pertukaran pedang roh akan segera dimulai, kelompok dari SMA nomor 60 semuanya merasa agak gelisah. Tidak mungkin untuk tidak gugup. Bagaimanapun, kehormatan kedua sekolah dipertaruhkan. Level mereka hampir sama, jadi perbedaannya terletak pada kemampuan mereka untuk fokus secara mental. Tapi sulit untuk mengatakannya, karena ini banyak berhubungan dengan pola pikir. Biasanya ketika mereka berlatih, itu dalam lingkungan yang relatif tertutup. Namun, besok, mereka akan menunjukkan kemampuan mereka untuk menerbangkan pedang roh mereka di bawah ribuan tatapan, sebagai perwakilan dari sekolah mereka. Bahkan kesalahan terkecil pun dapat menghancurkan seluruh pola pikir mereka. Tentu saja, pertemuan pertukaran pedang roh bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah berita suram yang diumumkan oleh Old Antik pada sore hari, Ibu Juan akan datang. Berita ini jauh lebih menakutkan daripada pertemuan pertukaran pedang roh. Sebenarnya, Ibu Juan juga seorang penatua di SMA nomor 60, telah bekerja dengan rajin di kantin sekolah selama ratusan tahun, bahkan semua guru generasi pertama di SMA nomor 60 pernah makan masakan komunalnya sebelumnya. Dia memiliki karakter yang meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang, tangannya tidak pernah goyah ketika dia menyendok makanan, terutama ketika dia menyendok daging, dia tidak pernah pelit saat dia menghidangkan banyak daging, dengan sungguh-sungguh ingin para siswa makan lebih banyak. Karena itu, hingga saat ini, banyak orang yang masih mengingat masakan komunalnya saat itu. Banyak alumni SMA nomor 60 yang kembali mengunjungi alma maternya semua akan meminta untuk sekali lagi mencicipi masakannya. Saat itu, setiap masakan yang ia masak adalah masakan klasik. Namun, itu dulu. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, Ibu Juan tiba-tiba bertanya kepada kepala sekolah Chen apakah dia bisa melatih 2 murid untuk menggantikannya memasak bersama. Dia telah memutuskan untuk mundur untuk meneliti masakan baru. Pada awalnya, kepala sekolah Chen mengira ini adalah hal yang baik, sama sekali tidak ada seorang pun, bagaimanapun, yang mengharapkannya untuk menempuh jalan yang tidak bisa kembali dengan masakan hitam. Dia adalah orang yang kejam, dan kekerasan seperti itu tidak hanya tercermin dalam penelitiannya tentang menu baru, tetapi juga dalam aspek lain.
Saat itu, ketika Shadow Stream menyerang SMA nomor 60, dia telah membunuh salah satu pembunuh dengan sendok sup besar. Pada saat Otzuo lulus, para siswa sudah mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka ke era masakan komunal Ibu Juan. Dua muridnya cukup biasa dalam hal standar memasak dan bahkan tidak memiliki 1/10 dari keterampilannya ketika dia berada di puncaknya. Sebagai foodie terkenal nomor 60 high school, Old Antique telah membuat komentar ini setelah secara pribadi merasakan perbedaannya. Makanan yang dimasak oleh kedua murid ini mungkin tidak banyak. Tapi yang paling ditakuti oleh seluruh SMA nomor 60 adalah bento cinta Bunda Juan setiap Jumat siang. Kesenangan terbesarnya adalah mengemas masakan hitam yang telah dia ciptakan ke dalam bento cintanya, lalu dengan senang hati membagikannya kepada setiap guru dan siswa pada siang hari setiap hari Jumat. Bagi para guru dan siswa, ini adalah penderitaan yang tak tertahankan. Sementara SMA nomor 60 sudah memiliki 5 kepala sekolah, Ibu Juan telah berada di sekolah itu sejak awal dan telah memimpin kantin SMA nomor 60 selama ratusan tahun, sehingga dia bisa dianggap sebagai sosok senior sejati. Bahkan kepala sekolah Chen dan direktur Si sangat hormat ketika mereka melihatnya dan sama sekali tidak ada yang berani mengeluh tentang dia. Tentu saja, kepala sekolah Chen juga menerima kotak makan siangnya sendiri yang berisi masakan hitam darinya. Pada saat itu, kepala sekolah Chen hanya bisa menguatkan dirinya, dan di bawah tatapannya yang tersenyum, selesai memakan kue bulan cabai gorengnya. Lagi pula, banyak waktu dan pemikiran telah dihabiskan untuk menyiapkan kotak makan siang ini. Makanannya mungkin sangat gelap, tapi niatnya sangat cerah. Jalur eksplorasi makanan sulit untuk dimulai. Oleh karena itu, meskipun semua guru dan siswa di SMA nomor 60 itu sengsara hatinya, mereka memilih untuk menderita dalam diam. Mereka hanya bisa berharap bahwa Ibu Juan akan meneliti masakan baru lebih cepat daripada nanti dan makanan gelap tidak lagi gelap. Pertemuan pertukaran pedang roh kebetulan jatuh pada hari Jumat. Pada hari Kamis, Ibu Juan menyiapkan menu untuk bento cintanya terlebih dahulu seperti biasa. Namun, ketika dia memeriksa jumlahnya, dia menyadari bahwa sebenarnya ada 6 orang lebih sedikit dari biasanya pada hari Jumat itu. Dia menepuk kepalanya sendiri saat dia langsung teringat pertemuan pertukaran pelajar di SMA nomor 59. Tanpa ragu sedikit pun, dia buru-buru membuat 6 bento khusus dan menerbangkan pedang terbang Louis Vuitton-nya untuk mengirimkannya. Jadi, inilah pemandangannya sekarang. Di asrama sekolah yang benar-benar sunyi, Wang Ling, Lotus Sun, Super Chen, Federlin, Hero Guo, dan Old Antique semuanya duduk berjajar. Di depan mereka masing-masing adalah bento cinta yang telah disiapkan dengan cermat oleh Bunda Juan. Kotak bento merah muda adalah tampilan hati gadis mudanya yang tidak terselubung. Wanita parubaya di depan mereka mengenakan celemek kuning muda di atas seragam koki putih salju, dengan rambut keriting diikat menjadi bola kecil di bawah topi kokinya, adalah Ibu Juan. Pada saat ini, dia meletakkan tangannya di pinggulnya saat dia berkata dengan sombong, "Semuanya, cepatlah makan selagi makanannya masih panas. Aku secara khusus membuat 6 bento ini untuk diantarkan sebelumnya. Mereka penuh dengan segala macam nutrisi untuk membangun kesehatan tubuhmu, sehingga semua orang bisa menghadapi pertemuan pertukaran pedang roh besok dengan lebih baik." Wang Ling menarik napas dalam-dalam. Indera penciumannya jauh lebih sensitif daripada orang biasa, bahkan dengan segel hitam pada bento cinta ini, dia sudah bisa mendeteksi bau yang jauh lebih aneh daripada jus buah dan sayuran yang dimiliki Tang Jingze. Diberikan kepada mereka. Jika mereka memakan ini bisa menjadi game over untuk mereka semua besok. Semuanya, Gali. Jangan mengkhianati niat baik Ibu Juan. Pada akhirnya, barang antik tua adalah barang antik tua, dia tidak mogok bahkan dalam situasi seperti itu, dan malah berperilaku cukup tenang. Memperkuat dirinya sendiri, Old Antique adalah yang pertama membuka kotak makan siang, dan semua orang terkejut, makanan hari ini secara tak terduga tampak sangat normal. Apakah ini potongan kentang goreng? Old Antique bertanya sambil mengambil potongan kentang sebening kristal dengan sumpitnya. Ibu Juan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini adalah potongan kentang ulat sutra surgawi 2. Lotus Sun menunjuk ke irisan tomat di sebelah potongan kentang.
Lalu hidangan apa ini? Oh, hidangan ini gelombang. Sambil tersenyum, Ibu Juan berkata, hidangan ini disebut tomat neraka berdarah 3. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Di sekolah menengah nomor 60, kelas musik sama langkahnya dengan kelas sejarah teori Old Antique. Guru Ding yang mengajar musik disebut Ding Yu. Dia bisa dianggap sebagai veteran di industri musik yang telah mengembangkan bakat banyak siswa dan menulis banyak lagu, besar dan kecil. Namun, terlepas dari mahakaryanya yang terkenal Ballad of the Bastard Immortal, tampaknya dia tidak lagi memiliki karya indah lainnya untuk ditawarkan. Guru Ding bekerja paruh waktu di banyak sekolah dan menggunakan jumlah kelas yang diberikan kepadanya untuk menggali anak-anak dengan bakat dan potensi musik. Dia sangat pahit, tetapi tidak dapat menyuarakannya dengan keras. Beberapa waktu lalu, sebuah variety show mengundangnya sebagai tamu terhormat. Kemudian sekelompok orang mengerumuninya dan mulai bergantian menggodanya. Beberapa orang mengatakan bahwa Guru Ding pernah menjadi yang terdepan dalam musik pop dan tahu ke arah mana angin bertiup di industri ini. Sekarang, setelah bertahun-tahun, dia masih menjadi bagian dari barisan, tetapi bertahan di ujung ekor. Juga, dia tidak mau ketinggalan. Karena mereka harus menggendongnya, dunia musik pop di negara Huaxiu tidak dapat maju bahkan jika ingin. Seharusnya hanya sedikit menyindir. Guru Ding tahu bahwa kata-kata ini hanya lelucon karena musisi seharusnya menjadi penghibur, tetapi setelah mendengar ini, dia masih merasa sedih di hatinya. Harus disebutkan bahwa lelucon, kejam, inilah yang membuatnya memeriksa kembali jalur musiknya sendiri. Apakah saya benar-benar menjadi tua? Guru Ding telah menolak untuk menerima bahwa dia semakin tua dan merasa bahwa dia masih memiliki pola pikir muda yang sama dengan anak-anak saat ini. Namun, setiap kali dia bertemu kepala sekolah Chen di sekolah, yang terakhir akan dengan hormat memanggilnya Old Ding. Ini benar-benar mencekik hatinya. Sebagian besar waktu, komposisi musik adalah masalah tema dan kreativitas. Saat itu, untuk Ballad of the Bastard Immortal, Teacher Ding telah menggabungkan elemen R&B dan soul tune dengan melodi tradisional dan meningkatkan tempo pada tahap awal lagu, dan bagian chorus drama memberi orang perasaan gembira. Dari semua lagu yang dia buat selama bertahun-tahun, yang paling terkenal adalah lagu ini, Ballad of the Bastard Immortal. Selain itu, ada beberapa orang lain yang sangat disukai Wang Ling. Misalnya, Asura Abadi, Kelaparan Hebat di Masa Tua dan sebagainya. Ini adalah orang berbakat yang sangat dikagumi Wang Ling. Sebagai seorang komposer, Guru Ding mencoba yang terbaik untuk menyampaikan ide-idenya menggunakan literasi musik yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun sehingga dia dapat meneruskannya ke jajaran musisi saat ini. Bahkan di era kultivasi ilmiah, musik tetap sangat penting dan sangat diperlukan dalam membentuk hati dan jiwa. Guru Ding merasa bahwa genre musik apapun yang ada tidak akan pernah ditinggalkan dan akan selalu memiliki penonton yang setia. Namun, untuk menjadi seorang musisi, seseorang harus mencurahkan banyak darah dan keringat ke dalam pekerjaan mereka. Jalur musik bukanlah jigsaw yang bisa disatukan, juga bukan seperti burung beo yang bisa mengandalkan mimikri. Ini adalah filosofi musiknya, yang selalu dia dukung di kelas. Pada saat yang sama, ia sangat membenci fenomena plagiarisme di industri musik. Sebagai seseorang yang menggubah musik orisinal, dia merasa bahwa dia belum tua dan masih memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Kelas terakhir pada hari Jumat adalah pelajaran musik Guru Ding. Ketika dia berjalan perlahan ke dalam kelas, itu benar-benar sunyi dan tidak ada yang berbicara. Para siswa di aliran elit kelas 1 sangat menghormati artis tua ini. Hari ini, dia berbeda dari biasanya dan tampak sangat bahagia. Apakah Guru Ding menemukan inspirasi baru? Lotus Sun bertanya sambil tersenyum. Betul sekali. Guru Ding tidak menyangkalnya. Segera, saya akan merilis lagu baru. Saya harap semua orang akan menikmatinya. Ketika dia mengatakan ini, seluruh kelas langsung meledak dengan kebisingan. Wow, Guru Ding akan merilis lagu baru. Genrenya apa? Dari mana inspirasi Guru Ding? Sudah sangat lama sejak Guru Ding merilis lagu baru. Semakin tua, mereka menjadi lebih berhati-hati, dan dia tidak berbeda. Dalam leksikon musiknya, tidak ada yang namanya komposisi jelek, dia akan dengan sepenuh hati dan sepenuh hati mengabdikan diri pada lagu apapun yang dia ciptakan.
Ini kemungkinan besar berkaitan dengan integritas moral seniman generasi lama. Mendengar pertanyaan para siswa, Guru Ding tersenyum. Ini lagu pop kampus, inspirasinya. Dari kalian semua, kalian yang menginspirasi saya. Guru Ding, jangan terlalu tertutup. Bisakah Anda menyanyikannya untuk kami? Jika kamu ingin mendengarnya, tentu saja itu tidak masalah. Tapi aku juga punya 2 permintaan kecil. Guru Ding tersenyum tipis. Saya tidak tahu apakah kalian semua telah serius berlatih pekerjaan rumah gitar yang saya berikan beberapa hari terakhir ini. Saya berharap seseorang dapat menjadi sukarelawan untuk maju dan menutupi bagian gitar. Selain itu, saya berharap seorang siswa perempuan dapat bergabung dengan saya dalam menyanyikan lagu ini, karena ini adalah duet pria dan wanita. Sebelum dia selesai berbicara, Master of Dopey menamparkan pahanya. Ya dewa, Guru Ding ingin mengeksploitasi tren Phoenix Legend 1. Wang Ling, Lotus Sun, Super Chen dan Feather Lin pun terdiam. Mahasiswa Guo, tolong perhatikan tingkah lakumu. Setelah lama terdiam di dalam kelas, Lotus Sun maju lebih dulu. Guru Ding, saya akan menyanyi. Tapi gitarnya, saya tidak pandai dalam hal itu. Bagus. Terima kasih banyak atas kerjasamamu, Student Lotus Sun. Kemudian untuk bagian gitarnya, aku akan meminta salah satu siswa laki-laki untuk datang. Jika itu pasangan pria dan wanita, itu tidak akan terasa melelahkan. Guru Ding melirik buku gulung dan memilih nama dari daftar. Wang Ling. Siapa mahasiswa Wang Ling? Silakan naik. Wang Ling pun tersenyum. Dia tidak mengira Guru Ding akan memilihnya. Dia digunakan untuk tetap rendah hati, dia tidak suka menonjolkan diri dan lebih suka memamerkan kemampuannya di depan orang. Namun, sekarang Guru Ding memanggil namanya, dia merasa tidak ada alasan baginya untuk menghindarinya. Ini adalah guru yang sangat dia hormati, jadi dia merasa harus memberinya wajah. Untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir tidak dapat mengendalikan kekuatannya, karena dia sekarang memiliki segel jimat dao baru yang ditemukan oleh Wang Ming di lengannya. 3 bulan pertama setelah jimat dao yang baru dipakai adalah saat itu paling kuat. Dari sakunya, Wang Ling mengeluarkan gitar latihan yang dikeluarkan sekolah untuk siswa dan perlahan berjalan ke mimbar. Kalau begitu, aku akan memberikan struktur lagu itu padamu. Guru Ding tersenyum lembut. Tangannya memancarkan cahaya roh yang perlahan meresap ke dalam pikiran Wang Ling dan Lotus Sun untuk menyampaikan apa yang perlu mereka ketahui, dari lirik, melodi dan aransemen musik hingga teknik suara dan instrumen yang terlibat. Setelah sekitar 5 menit, itu selesai. Apakah kamu mengerti semuanya? Tanya Guru Ding. Baik Wang Ling dan Lotus Sun mengangguk. Kalau begitu, biarkan siswa Wang Ling, siswa Lotus Sun dan aku menyanyikan lagu ini ketidakberdayaan Raja Abadi untuk semua orang. Setelah Guru Ding selesai berbicara, Wang Ling memetik sebuah kunci. Suara gitar yang hidup dan segar kemudian diiringi oleh suara magnet Guru Ding, seperti puisi yang dibawa angin yang mengandung jenis pesona khusus yang menyentuh penonton yang mendengarkan. Tadi malam saya berkultivasi sampai tengah malam lagi. Mengkhawatirkan hal sepele. Ketidakberdayaan Raja Abadi gelombang yang bisa melihatnya dengan jelas. Beri aku 2 kati levitasi dao jimat. Siapa yang akan mendengarkan cerita masa lalu? Sebenarnya, keinginanku yang sebenarnya gelombang adalah untuk perdamaian dunia. Kehidupan kampus seperti dakwit. Melayang, melayang, bertemu dan berpisah. Kejar mimpi jauh ke depan. Ingat peri kecil yang tertangkap di masa kecil. Ingat adegan canggung tahun-tahun itu. Berpegangan tangan gelombang lihat ke atas. Saya telah melihat kemegahan setiap tahun. Jangan melihat ke belakang gelombang gunakan ritme. Nyanyikan lagu Ballad of the Bastard Immortal. Melangkah dengan bangga ke depan gelombang angkat kepalamu. Selama aku memilikimu gelombang. Aku tidak akan tersesat. Semua orang tertarik pada lagu itu, mereka mengagumi rasa nostalgia yang terkandung dalam liriknya, seperti anggur vintage yang tersembunyi di ruang bawah tanah, gemerlap dengan pesona. Dalam vokal yang sangat merdu dan ceria, mereka mendengar pembukaan yang indah untuk kaum muda. Roda pemuda tidak pernah berhenti berputar. Sebuah gitar tua sederhana dengan lembut memetik hari salat mereka. Itu membuat sketsa kenangan lama dan berdebu yang mungkin atau mungkin belum hilang.
Para elit kelas 1 kelas 3 tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi yang campur aduk. Lagu ini adalah lagu tema masa muda semua orang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.